Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Estimakuro. Dan saya Dwi Afianun. Kami dari kelas 11 MIPA 3 Maninsan Cendekia Tanah Laut. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas pengertian karya ilmiah. Sebelumnya, apa sih karya ilmiah itu? Pengertian karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Sedangkan menurut para ahli yaitu menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan Alfiah tentang pengertian karya ilmiah. Dan sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah memiliki beberapa jenis seperti makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, untuk lebih mengetahui tentang jenis-jenis karya ilmiah, tonton terus videonya ya. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua ada kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana pada universitas atau perguruan tinggi. Yang kelima ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Menurut KBBI, disertasi merupakan karangan ilmiah yang dibuat guna mendapatkan gelar doktor. Nah, itu tadi beberapa jenis karya ilmiah dan pengertiannya. Kemudian ada kerangka dan struktur karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Alfiah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Esti apa saja jenis-jenis karya ilmiah. Sekarang kita akan membahas kerangka atau struktur karya ilmiah. Struktur utama karya tulis ilmiah diantaranya adalah yang pertama judul karya dan halaman judul. Yang kedua bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, batang tubuh atau isi, yang terdiri dari kerangka teori, metode penelitian, dan pembahasan penelitian. Yang terakhir, bagian penutup terdiri dari kesimpulan, saran, dan rekomendasi, serta daftar pustaka. Contohnya,
Contohnya, Itu tadi penjelasan tentang kerangka dan struktur karya ilmiah. Sekarang, saya akan memberikan contoh kerangka dan struktur yang ada pada karya ilmiah. Ini dia. Contoh kerangka karya ilmiah. Yang pertama yaitu yang biasa kita temui pada sampul atau halaman pertama pada karya ilmiah, yaitu judul. Nah, biasanya pada halaman judul disertakan nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berturut-turut setelah judul di bagian bawah. Halaman selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi berisi urutan judul pada tiap bab beserta halamannya, guna untuk mempermudah pembaca menemukan judul tanpa harus mencari satu persatu. Kemudian ada kata pengantar, yaitu bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan penulisan. Kemudian masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu latar belakang, berisi tentang masalah dan solusi yang ingin diberikan dalam sebuah penelitian. Yang kedua yaitu tujuan, berisi tujuan ditulisnya karya ilmiah tersebut. Yang ketiga yaitu rumusan masalah, umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana yang berkaitan dengan penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh peneliti. Kemudian ada manfaat, berisi manfaat yang didapat dengan adanya penelitian atau karya ilmiah tersebut. Kemudian masuk pada bab 2 dan bab 3. Pada bab 2 terdapat kajian teori, yaitu sebagai pedoman atau pegangan, tolak ukur, dan hipotesis. Kemudian pada bab 3 terdapat pembahasan. Pada bagian ini akan membahas bagian inti dari penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah. Bagian ini terdiri dari data, teori, dan analisis lengkap atas sebuah topik penelitian. Kemudian masuk pada bagian penutup. Bagian penutup ini selalu terdapat pada bab terakhir. Pada bab ini berisi kesimpulan tentang karya ilmiah yang telah ditulis dan berisi saran yang dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dengan harapan dapat memberikan perbaikan yang membangun dan bersifat positif. Lanjut pada halaman terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Sebelumnya kita sudah membahas apa pengertian karya ilmiah, jenis, dan juga strukturnya. Jadi kesimpulan dari video ini, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, serta ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Terdiri dari banyak jenis, diantaranya ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Struktur atau kerangka setiap karya berbeda-beda, tapi umumnya berdiri dari bagian pendahuluan, batang tubuh, isi dan pembahasan, dan penutup, kesimpulan, dan rekomendasi. Itu tadi penjelasan tentang karya ilmiah dari kami.
Saya Dwi Afihanun. Saya Anissa Estimafuro. Kami akhiri penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.